Berita Sumsel 24 jam hari ini. Bencana angin puting beliung kembali menyapu sejumlah infrastruktur di Kabupaten Banyuasin. Bencana yang terjadi Sabtu kemarin merusak bangunan sekolah, kampung dan rumah yang ada di Kelurahan Kedondong Raya, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Sejumlah bangunan di Kelurahan Kedondong Raya, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin hancur disapu angin puting beliung Sabtu sore kemarin. Angin memporak-porandakan sejumlah infrastruktur seperti sekolah, kampus, dan rumah warga. Kondisi terparah terjadi di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 dan kampus AKN Banyuasin yang terletak di Jalan Lingkar Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin. Atap genteng di ruang kelas dan ruang guru jatuh berhamburan, sejumlah plafon rusak, bahkan terlihat beberapa kaca jendela kelas juga pecah. Bukan hanya itu, angin puting beliung juga meruntuhkan puluhan pohon hingga sempat menghadang jalan lintas pangkalan Balai Pengumbuk. Untung saja, kejadian naas itu tidak menimbulkan korban jiwa, hanya saja kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kepala SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin mengatakan pihaknya masih belum menafsirkan berapa kerugian yang dialami sekolah dampak dari bencana alam tersebut. Namun pihaknya berharap agar pemerintah dapat segera membantu perbaikan sekolah tersebut agar proses belajar dan mengajar tidak terganggu. Total kerugian kalau kemarin itu perkiraan kita mau dihitung dulu dengan tukang kita baja. Tapi kalau awal-awal pendirian ini plafon ini harganya 75 juta. Kalau kita tanya dari yang pembangunan ini, terus ada rehab Pak ya, rehab 20 juta. Tapi kita belum bisa memperkirakan karena ini total pecah, berarti bongkar. Tapi koordinasi ke dinas kemarin setelah mendapat laporan jam 3, kita langsung koordinasi dengan Kasih Sarpras, Kasih Kurikulum, dan Kasih Kurikulum melanjut dengan Bu Kabid. Kita diperintahkan untuk menutup terlebih dahulu, jangan sampai terlalu parah, nanti ambruk kan, kena hujan. Jadi hari ini kita datangkan tukang rangkap baja untuk menutupkan seng. Harapan yang pasti harus langsung diperbaiki ini. Bagaimanapun tetap koordinasi ke dinas. Kita hanya perintah dari dinas untuk menutupkan dulu sengnya, jangan menambah beban berat basah dari hujan karena kondisi cuaca kan sudah masuk musim penghujan. Tuh. Kalau masalah yang lain kita koordinasi ke dinas. Usai kejadian itu, pemerintah Kecamatan Banyuasin 3 bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuasin meninjau lokasi sekolah dan kampus yang terkena bencana. Camat Banyuasin 3 DRA Yunik Hoirani MSI mengatakan, selain SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 dan kampus AKN, ada beberapa sekolah yang juga rusak yakni MAN Banyuasin, SKB, SMA Plus, SD Percontohan, dan rumah warga. Di tempat yang sama, Kepala BPDB Kesbangpol Kabupaten Banyuasin Insinyur Alpian MM mengimbau masyarakat agar mewaspadai musim pancaroba, yakni dari musim panas ke musim penghujan. Menurut Alpian, Banyuasin 3 tidak termasuk potensi puting beliung, namun namanya cuaca ekstrim bencana bisa saja terjadi kapan saja. Untuk itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaannya. Terpisah, Bupati Banyuasin Askolani akan memperbaiki kerusakan dengan secepatnya akibat musibah yang terjadi. Ia menghimbau agar masyarakat khususnya wilayah perairan tetap waspada dan utamakan keselamatan. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palfresh.com. Pemirsa, ribuan relawan dan simpatisan pendukung menghantarkan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar SH dan Haji Ardani SHMH mendaftar di KPU Ogan Ilir akhir pekan lalu. Relawan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, komunitas pendukung, pensiunan, dan emak-emak, muda-mudi, dan seluruh partai politik yang mengusung pasangan pengusung jargon Ogan Ilir Bangkit. Ribuan relawan dan simpatisan pendukung menghantarkan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar dan Ardani mendaftar ke KPU Ogan Ilir akhir pekan lalu. Relawan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, komunitas pendukung dari pensiunan, emak-emak, muda-mudi, dan seluruh partai politik yang mengusung pasangan berjargon Ogan Ilir Bangkit ini. Dalam kesempatan itu, Panca Wijaya Akbar mengaku berbangga hati atas partisipasi relawan dari berbagai lapisan tersebut yang mengawalnya saat melakukan pendaftaran ke KPU. Selanjutnya, Panca dan Ardani mengajak masyarakat untuk bersinergi mewujudkan Ogan Ilir Bangkit dengan harapan, cita-cita, dan keinginan yang sama untuk membangun Ogan Ilir lebih baik lagi. Antusias para relawan juga ditunjukkan pada saat deklarasi akbar dukungan partai politik pada Panca Wijaya Mawardi Yahya dan Ardani
di Indralaya. Dalam acara itu, seluruh relawan dan simpatisan menyatakan kesiapannya untuk memenangkan pasangan Panca dan Ardani dalam Pilkada Ogan Ilir. Kegiatan pengukuhan relawan dan deklarasi partai pengusung tersebut direstui oleh sesepuh tokoh masyarakat Ogan Ilir sekaligus Wagub Sumsel Haji Mawardi Yahya. Bahkan, Ketua Tim Pemenangan Awi Noviandi turut hadir berorasi. Reporter dan juru kamera Wijan Palpres.com. Maju melalui jalur perseorangan pada Pilkada Kabupaten Musirawas Utara, pasangan calon Haji Akis Ropi Ayub dan Baikuni Anwar atau Akbar diantar ribuan pendukung saat mendaftar ke KPU Muratara. Tidak itu saja, ratusan kendaraan turun berkonvoi untuk mengiringi sosok yang sempat menjadi pelaksana tugas Bupati Muratara tersebut. Maju melalui jalur perseorangan pada Pilkada Kabupaten Musirawas Utara, pasangan calon Haji Akis Ropi Ayub dan Baikuni Anwar atau Akbar diantar ribuan pendukung saat mendaftar ke KPU Muratara. Tidak hanya itu, ratusan kendaraan turut berkonvoi untuk mengiringi sosok yang sempat menjadi pelaksana tugas Bupati Kabupaten Muratara tersebut. Haji Akis Ropi Ayub bersama pasangannya Baikuni Anwar usai pendaftaran di KPUD Muratara mengucapkan terima kasih dengan semua tim dan pendukung baik dari tingkat kabupaten hingga desa karena telah mengantarkannya dalam pendaftaran sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muratara tahun 2020. Dia berharap apa yang mereka lakukan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal, yakni bisa menjadi bupati dan wakil bupati Muratara untuk 5 tahun ke depan. Sementara Ketua KPU Muratara, Agus Maryanto, usai menerima pendaftaran paslon mengungkapkan, pihaknya tidak menemui kendala dalam menerima pendaftaran pasangan Akbar, karena dalam rapat pleno sebelumnya, paslon Akbar sudah dinyatakan memenuhi syarat. Dalam proses pendaftaran tersebut tidak ada kendala karena memang dokumen yang disampaikan oleh bakal calon perseorangan tidak seperti di BKWK Parpol, artinya BKWK perseorangannya hanya melampirkan BA7 perbaikan. Di proses pleno perbaikan pada tanggal 26 Agustus yang lalu telah memenuhi syarat untuk mendaftar, maka tindak lanjut dari proses itu hari ini bakal calon perseorangan itu mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Musirawas Utara secara resmi. Untuk selanjutnya tadi kami sama mengeluarkan dokumen yang sama seperti pasangan calon yang sebelumnya atau sesudahnya. Setelah itu kami memberikan pengantar untuk tes atau uji kesehatan di Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin yang akan dilaksanakan tanggal 8, tanggal 9 sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh rumah sakit. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kesultanan Palembang Darussalam menggelar acara haul atau peringatan 3 tahun wafatnya Sultan Mahmud Badarudin III Prabu Diraja, Raden Haji Muhammad Syafi'i Diraja bin Raden Haji Abdul Hamid yang wafat 7 September 2017 dan dimakamkan di Kawah Tengkurep, Palembang. Walau digelar dengan standar protokol kesehatan, namun haul berlangsung di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam tetap berlangsung dengan hikmat. Kesultanan Palembang Darussalam menggelar acara haul atau peringatan 3 tahun wafatnya Sultan Mahmud Badarudin atau SMB III Prabu Diraja, Raden Haji Muhammad Syafi'i Diraja bin Raden Haji Abdul Hamid yang wafat 7 September 2017 dan dimakamkan di Kawah Tengkurep, Palembang. Walau digelar dengan tetap sesuai dengan standar protokol kesehatan, namun haul yang berlangsung di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam tersebut tetap berlangsung hikmat. Selain pembacaan Yasin, doa bersama dan ceramah agama, acara juga diselingi dengan pembacaan manaqib SMB III oleh Pangeran Surya Kemas A.R. Panji. Sementara SMB IV Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja dalam sambutannya mengatakan, haul digelar untuk mendoakan supaya arwah SMB III bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagi yang ditinggalkan juga mendapatkan hidayah dari Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk memperingati haul atau wafatnya almarhum ayahanda kami Raden Muhammad Syafi'i Prabu Diraja atau kita kenal dengan SMB III Prabu Diraja yang tidak terasa sudah genap 3 tahun. Kami melaksanakan ini supaya kita mendoakan supaya arwah beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita yang ditinggalkan diberi manfaat dan hidayah dari segala satu yang telah Dia berikan. Sedangkan Habib Muhammad Naufal, sahab dalam tausiahnya mengaku kagum dengan sosok SMB III.
Soalnya, SMB 3 dia kenal sebagai pribadi yang jujur, sabar, dan gemar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Reporter dan juru kamera Dodi Oskandar melaporkan untuk palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.